Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utpianti S. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah awal Islam di Jambi Seberang dan Muslim Rohingya di Myanmar. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sejarah awal Islam di Jambi Seberang. Islam dan sejarahnya pada masyarakat Jambi Seberang. Adanya Islam di Jambi karena kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang kemari karena kapal rombongan terdampar di Pulau Berhalo, karena Ahmad Ilyas menyebarkan agama Islam di Jambi. Selain itu, beliau yang menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Pudako Berhalo. Diketahui bahwa masuknya Islam pada masyarakat Jambi Seberang banyak dipengaruhi oleh pedagang-pedagang Islam yang masuk dan berlayar di pulau sepanjang Sungai Batanghari. Ditemukannya beberapa peninggalan dari pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Turki menjadi salah satu bukti bahwa proses penyebaran Islam tersebut pernah terjadi. Ditambah lagi bahwa budaya Arab Melayu sangat melekat kuat pada masyarakat Jambi Seberang, bahkan melekat pada adat yang orang Melayu Jambi yang kita kenal dengan adat bersendi, sarak bersendi kitabullah. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS GT. Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swastara tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Wilayah Jambi pada kecurangan sungai yang memiliki banyak anak sungai. Batanghari merupakan sungai terpanjang di Sumatera yang memiliki mata air di Bukit Barisan dan berkelok-kelok sepanjang 800 km. Sungai Batanghari menjadi tulang punggung bagi masyarakat yang tinggal pada kawasan pinggiran sungai. Jambi merupakan wilayah yang terkenal dalam literatur kuno, namun tidak banyak yang mengetahui mengenai peran Sungai Batanghari dalam penyebaran agama Islam. Nama negeri ini sering disebut-sebut dalam prasasti dan juga berita-berita Tiongkok. Selain itu, Jambi merupakan bagian penting dalam penyebaran agama Islam. Adanya Islam di Jambi dikarenakan kedatangan kapal dari Kesultanan Turki untuk penyebaran agama Islam di Jambi. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ahmad Ilyas atau Ahmad Barus. Mereka datang ke Jambi karena kapal rombongannya terdampar di Pulau Berhalo. Ahmad Ilyas menghancurkan patung-patung berhala sembahan di Pulau Berhala, sehingga Ahmad Ilyas dijuluki sebagai Datuk Pudako Berhalo. Diskusi dan perbedaan mengenai sejarah masuknya Islam masih terus menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan, meskipun Islam telah masuk ke Indonesia telah berabad-abad lamanya. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Orang-orang Cina dari berbagai utara, orang-orang India dan Arab dari belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Nusantara memang merupakan sebuah wilayah yang ramai dilalui oleh para pedagang asing dari berbagai wilayah di belahan dunia. Orang-orang Cina dari berbagai utara, orang-orang India dan Arab dari belahan barat, dan beberapa pedagang asing yang datang dari bangsa yang kurang dikenal. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Arab oleh para pedagang dan musafir Arab. Sedangkan sejarawan yang berdasarkan pada pengamatan unsur-unsur budaya dan mazhab Syafi'i lebih dominan ke India. Teori yang tidak kalah populer dalam Islaminasi Nusantara adalah teori Persia. Tidak jauh dari persamaan kebudayaan, teori ini juga melihat adanya persamaan antara budaya syariah di Persia dengan budaya di Nusantara. Daerah aliran Sungai Batanghari merupakan jalur transportasi pertama yang dikenal oleh pedagang asing di kota Jambi sejak abad ke-7 Masehi. Daerah aliran Sungai Batanghari, Jambi dilewati oleh pedagang dari Tiongkok menuju ke India dan Arab. Kota Jambi menjadi daerah penting sebelum munculnya pelabuhan Kota Malaka sekitar abad ke-15 Masehi. Sejarah Islam di daerah Jambi Seberang erat kaitannya dengan sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Di kalangan masyarakat
berkembang suatu pendapat bahwa agama Islam telah ada di daerah ini pada tahun 1460 Masehi atau sekitar abad ke-15 Masehi. Pembawanya adalah seorang saudagar Arab yang bernama Ahmad Salim yang kemudian terkenal dengan sebutan Datuk Paduka Berhala. Ia kawin dengan seorang raja Jambi yang bernama Putri Salaras Pinamasa. Masuknya Islam di daerah seberang kota Jambi bersamaan dengan pindahnya kerajaan Melayu dari daerah Tanjung Jabung ke pedalaman Jambi, yaitu Tanah Pilih pada masa pemerintahan Rangkayu Hitam. Sedangkan sebagai pusat kerajaan berada di Tanah Pilih yang terletak di kota Jambi. Sedangkan orang yang pertama kali menyebarkan Islam di seluruh kota Jambi adalah Sayyid Husin bin Ahmad Barangbah, dan kehadirannya membawa pengaruh besar bagi perkembangan agama Islam di daerah ini. Kemudian selanjutnya, sejarah Muslim Rohingya di Myanmar. Myanmar terletak di antara India dan Bangladesh di sebelah timur. Myanmar adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki luas 678,500 km persegi. Diketahui memiliki sejarah pembentukan yang panjang dan penuh pergolakan. Sejak abad ke-16, atas limpahan sumber daya alam yang terbesar di wilayahnya, negara ini disebutkan oleh bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis. Di antara berbagai pergolakan yang terjadi di Myanmar, Arakan menjadi wilayah yang menempati posisi terpenting dalam konteks sejarah perkembangan Myanmar saat ini. Penting karena faktanya, selain turut membentuk format kenegaraan Myanmar, Arakan juga memberikan bingkai biologis bagi tata sosial kehidupan masyarakat. Pengalaman sejarahnya sebagai wilayah yang telah dikuasai secara bergilir oleh beragam komunitas. Kehadiran Islam di Arakan sejak abad ke-8 Masehi melalui kehadiran Muhammad Hanifah. Namun sejarah munculnya Muslim Rohingya memperoleh momentumnya ketika Arakan dikuasai Raja Naramikhala. Setelah sempat memiliki Arakan pada akhir abad ke-14, ia menyerahkan kekuasaannya kepada bangsa Burma pada tahun 1404. Kondisi ini tidak berjalan lama karena ketika pada 1429 Jalaluddin Muhammad Shah dalam kepastiannya sebagai pemimpin sementara kerajaan Bangil minta kepada Raja Nanghaika untuk menyiapkan pasukan guna kembali merebut wilayah Arakan dari bangsa Burma. Di bawah Raja Namare Ikla, Arakan menjadi bangsa Islam meskipun Narakekla menganut Buddha. Namun persinggungannya dengan kebudayaan Bangil atau Gaur membuatnya sangat menghormati agama Islam. Selain mengganti namanya menjadi nama Islam, Sulaiman Syah, ia juga memunculkan beberapa kebijakan penting seperti memindahkan ibu kota wilayah ke Merau atau Patahri pada tahun 1433 dan menjadi bangsa Persia sebagai bahasa nasional mereka. Dalam konteks Muslim Rohingya, pihak pemerintah Myanmar justru sangat berpengaruh pada prinsip dasar yang mereka pegang, bahwa Rohingya bukanlah golongan bangsa Myanmar dan mereka hanyalah para imigran asal Bangladesh yang hanya berimigrasi ke Myanmar. Karena itulah yang terjadi adalah bahwa hingga kini upaya yang dilancarkan pihak pemerintah terhadap etnis Rohingya adalah menghancurkan mereka secara sistematis. Untuk melegitimasi misi tersebut, dibuatlah beberapa alasan oleh pihak pemerintah Myanmar guna melancarkan program tersebut, di antaranya upaya menumpas keberadaan para gerilyawan Rohingya, terutama yang berasal dari organisasi Solidaritas Rohingya dan Front Islam Rohingya Arakan yang makin hari makin berani menyerang pos-pos militer Myanmar di perbatasan dalam beberapa dekade belakangan ini. Dari sanalah kisah penangkapan dan pembunuhan warga Rohingya yang dicurigai menjadi gerilyawan atau membantu gerilyawan semakin kentara. Demikianlah bahwa meskipun telah ada sejak beberapa abad lamanya, Muslim Rohingya dalam faktanya selalu dialiensasi dari dunianya sendiri. Upaya meneguhan identitas sosial pada gilirannya menjadi agenda utama yang diadakan tidak pernah padam dalam benak mereka, bahwa mereka adalah kelompok minoritas dan selalu mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah.
Untuk saat ini dan sangat besar kemungkinan untuk beberapa dekade ke depan sulit membayangkan Muslim Rohingya hidup dalam bingkai kedamaian. Selama pihak junta memegang teguh ideologisnya, jelas tidak akan ada tempat yang ramah untuk Muslim Rohingya. Maka mengungsi, lari, dan mencari suaka ke berbagai negara. Alhasil menjadi pilihan paling mungkin yang selanjutnya harus mereka jalani di kemudian hari. Demikianlah hasil mereview dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.